Ahmad Bukhari, guru di SD Negeri Sriwulan 3, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan 1 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, hari Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan mempraktekkan pembelajaran di SD Negeri Sriwulan 3 pada kelas 5 pada tema 3, subtema 2, pembelajaran ke-1. Berikut adalah pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes, kelas 5A, hebat. Terima kasih anak-anak sudah hadir. Hadir semua ya? Hadir. Sehat semua? Sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anak, kita hari ini kita mulai pembelajaran dengan berdoa. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai, memberi salam pada Pak Guru. Selamat pagi Pak Guru. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah berdoa. Kita sudah mengawali dengan berdoa. Semoga pelajaran yang akan kita mulai hari ini bermanfaat untuk kalian ya. Anak-anak, kita seperti apa kemarin, setiap pagi kita wajib menyanyikan lagu nasional supaya meningkatkan semangat jiwa nasionalisme kita ya, untuk anak-anak untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanahku darahku. Di sanalah aku berdiri demi bantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Inilah tanahku, hidupan negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Baik anak-anak, Pak Ahmad punya pertanyaan untuk kalian. Anak-anak pernah melihat iklan? Iklan apa saja? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Ahmad? Silakan. Ya, Iklan Yamaha, iklan. motor Yamaha. Seperti apa iklan yang? Yamaha selalu di depan. Selain itu ada lagi tidak? Ya, Indomie, Indomie seperti apa tadi? Indomie selera aku. Masih ada? Hah? Yakult. Yakult gimana? Saya khusus
iya. Tolak angin. Tolak angin gimana? Orang bejo minum tolak angin. Oh, kalian hafal semua ya kan ya? Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai iklan. Hari ini anak-anak akan belajar mengenai tema makanan sehat. Subtemanya pentingnya makanan sehat. Ya, itu tema yang akan kita pelajari hari ini. Pada subtema ini kita nanti akan belajar mengenai iklan. Yang kedua, pentingnya menjaga kesehatan pencernaan. Nanti di akhir pembelajaran kita akan belajar mengenai membuat poster. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Yuk perhatikan. Yang pertama, apa? Menganalisis ciri-ciri iklan media cetak dan elektronik. Ya. Yang kedua, mendiferensiasikan iklan komersial dan non komersial. Mendiferensiasikan itu artinya membedakan. Ya. Yang ketiga, mengenai jenis iklan berdasarkan tujuannya. ya. Yang ketiga, mempresentasikan mengenai jenis iklan berdasarkan tujuannya. Yang keempat, Menganalisis cara memelihara organ pencernaan. iya, menganalisis cara memelihara organ pencernaan. Yang terakhir, Membuat poster tentang cara menjaga kesehatan organ pencernaan. Pak Manas juga masih ingat ya iklan. Nah, ini iklan, fungsi iklan itu apa saja? Tuh, yuk. Iklan berfungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu barang atau jasa. iklan berfungsi memberikan informasi mengenai suatu barang atau jasa. Yang kedua, iklan juga bisa digunakan untuk memasarkan produk. Ya, lanjutkan. Ingat, iklan harus dibuat semenarik mungkin agar dapat membuat yang melihatnya jadi tertarik. Kira-kira Mama tanya sama kalian, iklan itu selalu menarik semua orang yang melihatnya atau tidak? Iya kan? Iklan itu pasti menarik. Kalau tidak menarik, pasti tidak ada yang melihat. Nah, makanya iklan selalu dibuat menarik. Nih, pembelajaran kemarin kita sudah mempelajari ya, media penyampaian iklan. Ada dua, ya. Apa saja kemarin? Media cetak dan media elektronik. Media cetak, contohnya. Surat, Media elektronik, contohnya. radio, televisi. Nah, Mama tanya sama kalian, kalau ada iklan di koran itu termasuk iklan dari media apa? Apa? Iya, media cetak. Kalau ada iklan, dia malah selalu di depan di televisi itu termasuk iklan elektronik. Bisa membedakan ya? Nah, Mama lanjutkan. Ini perbedaannya. Iklan media cetak dan iklan media elektronik. Perhatikan. Iklan media cetak gambarnya bervariasi dan berwarna cerah, kalimat iklannya menarik. Nah, iklan media elektronik gambarnya gimana? Gambarnya dapat bergerak dan memiliki suara. Ini perbedaan yang paling utama antara iklan media cetak dan iklan media elektronik. Ini Pak Ahmad punya video mengenai iklan dan macam-macam iklan. Nah, nanti anak-anak setiap kelompok mengerjakan gambar kelompok setelah melihat tayangan
presentasikan. Yang pertama, bahasa iklan haruslah menarik. Menarik itu seperti apa? Misalnya adalah iklan itu unik dan juga menimbulkan rasa suka. Lihatlah contoh iklan di bawah ini. Ada kata-katanya, ngomong seakrabmu, Mac 2000, sedih kawan. Iklan ini unik dan juga menarik. Yang kedua adalah bahasa iklan memotivasi orang lain. Maksudnya adalah bahasanya mampu mempengaruhi, mendorong orang lain untuk menggunakan atau melakukan kegiatan yang disarankan. Contoh bahasa iklan yang memotivasi orang lain yaitu selamatkan gigimu dari kuman. Kemudian ada lagi, semua harus pakai masker. Ciri yang ketiga adalah kalimat iklan singkat, padat, dan jelas. Contohnya, jaga jarak biar selamat, atau beberapa iklan kolom yang ada. Sudah dilihat kan anak pertanyaan ini bahasa iklan? Bisa dikerjakan? Bisa. Silakan dikerjakan. Kelompok 3 bagaimana? Bisa ya? Bisa. Ya, dilanjutkan. Apa? Yo. Kelompoknya Intan sudah selesai? Hampir. Hampir ya, dilanjutkan. Ya. Nah. Ini cuci tangan pakai sabun. Ini komersial apa? Kelompoknya Kanaya bagaimana? Oh, sudah bisa. Iya. Ini apa jawabannya? Oh iya. Nah, diisi dulu ya sampai selesai ya. Baik anak-anak, sudah selesai semua? Sudah. Terima kasih sudah selesai. Berarti sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Paham anak-anak? Oke. Yang pertama mulai dari kelompok 1. Yuk dibawa ke depan yang lembar kerja yang pertama saja. Mungkin dari kelompok 1, ciri-ciri bahasa iklan yaitu bahasa iklan harus menarik. 2. Bahasa iklan memotivasi orang lain. 3. Kalimat iklan singkat, padat, dan jelas. Oke, ada tambahan lagi dari kelompok yang lainnya? Yang keempat apa? Terdapat pengulangan kata-kata beberapa kali. Oh iya, terdapat pengulangan kata beberapa kali. Menggunakan kata berkonotasi positif. Menggunakan Menggunakan kata berkonotasi positif. iya. Ada lagi? Bahasa iklan sudah dibahas. Bahasa iklan sudah? Baik. Oke, berarti sudah benar ya. Nanti ditambah ya kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik anak-anak, untuk lembar kerja kelompok yang kedua, membedakan iklan komersial dan iklan non komersial. Nanti setiap anak maju satu-satu, nanti menempelkan di depan. Kamu memilih iklan yang komersial atau bukan dari iklan yang sudah Pak marketingnya. Paham? Ulangin ya, yang mana? Terus ini Pak marketing nanti tempelkan ya. Baik, anak-anak sudah ditempelkan semua ya? Sekarang kita koreksi bersama-sama ya. Coba yang pertama
iklan komersial. Yang ini iklan non komersial. Iklan komersial berarti iklannya itu bersifat memasarkan suatu produk atau barang. Yo, yang pertama, cintai khususmu, minum Yakult tiap hari. Benar atau Benar. ada yang benar? Selanjutnya, Sprite nyatanya green. Komersial atau non komersial? Komersial berarti juga benar. Terus, cegah bahaya debu. Nah, cegah bahaya debu dengan pakai masker. Iklan komersial atau tidak? Ini non komersial. Berarti ini masih belum tepat. Ini belum tepat ya. Terus, Indomie seleraku. Dove membuat kulit menjadi fresh. Komersial. Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Komersial. Pepsodent terbukti klinis meredakan dalam 30 detik. Komersial. Soklin lantai bersih, kilat harumnya lebih lama. Komersial. Air segar, minum aqua. Komersial. Yang terakhir, Ciki snack rasanya lezat, gurih dan padat. Berarti ya iklan komersial yang kurang tepat cuma satu, tidak apa-apa. Nah, nanti setelah ini wajib bisa ya. Oke, sama lanjutkan yang kedua, iklan non komersial. Berarti iklannya berhubungan dengan iklan layanan masyarakat. Ya, coba yang pertama, orang bijak minum tol angin. Komersial berarti ini kurang tepat. Ya. Selanjutnya, ingat demam berdarah 3M plus. Komersial atau bukan? Komersial. Selanjutnya, stop merokok, sehat itu mahal. Terus, orang bijak bayar pajak. Komersial. Jaga kebersihan lingkungan Anda. Tempat sampah. Selanjutnya, patuhi lalu lintas. Dunia indah tanpa narkoba. Fokus dalam berkendara. Ayo cuci tangan pakai sabun. Yang terakhir, lestarikan pohon, selamatkan bumi. Ya, baik anak-anak, dari kesemua iklan ini kalian bisa membedakan yang komersial dan bukan komersial? Ya, Pak Ahmad tegaskan kembali untuk iklan, ya, terutama untuk iklan komersial, tujuannya adalah memasarkan suatu produk. Sedangkan yang non komersial tujuannya adalah himbauan kepada masyarakat. Iklan ini nama lainnya adalah iklan layanan masyarakat. Ya anak-anak, supaya kita lebih semangat, kita membunyikan tepuk PPK. Masih ingat anak-anak? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, anak-anak, kalian tadi sudah belajar mengenai iklan ya. Iklan ada dua, iklan komersial dan iklan non komersial. Iklan non komersial tadi disebut juga iklan layanan masyarakat. Ya, baik anak-anak, hari ini kita akan mencari, menganalisis bagaimana cara menjaga kesehatan organ pencernaan dari sebuah teks bacaan menggunakan metode SQ3R. Ya. Sebelumnya, Pak Ahmad akan menanyakan dulu pada anak-anak, masih ingat kalimat
tanya 5B1 nggak? Coba Pak Ahmad mau tanya. Yang pertama, what artinya? Apa? Who artinya? Siapa? Where artinya? Di mana? When artinya? Kapan? Why artinya? Mengapa? How artinya? Bagaimana? Terima kasih, berarti masih ingat semua. Oke, Pak Ahmad lanjutkan. Tahap yang pertama untuk proses menggunakan pembelajaran SQ3R yang pertama adalah tahap survei. Nah, pada tahap survei ini kalian diminta untuk yang pertama membaca judul, yang kedua menghitung jumlah paragraf, yang ketiga membaca kalimat pertama dan terakhir paragraf. Anak-anak sudah mendapatkan buku teks bacaannya? Kalau anak-anak sudah mendapatkan teks bacaan, sekarang praktekkan langkah pertama, yaitu membaca judul, menghitung jumlah paragraf, dan membaca kalimat awal dan kalimat akhir tiap paragraf. Ayo silahkan dibaca. Baik anak-anak, sudah membaca judulnya? Sudah. Ada berapa jumlah paragraf? 3. Terus kalimat awal dan akhirnya sudah kalian baca? Sudah. Oke. Kalau sudah, sekarang teks bacaannya kamu tutup, kamu balik dulu. Kamu balik dulu. Ya. Oke, sudah semua? Nah, sekarang lembar kerja kelompok kalian buka. Kita lanjutkan ke tahap yang kedua, yaitu question atau membuat pertanyaan. Kalian bisa membuat pertanyaan menggunakan kata tanya, ya. Oke, silakan dibacakan. Berdiskusi ya. Ya, bisa. Kenapa? Ya anak-anak, sudah dapat berapa pertanyaan? Kelompok 1? 5. Kelompok 2? 2. Kelompok 3? 2. Kelompok 4? 4. Oke, bagus. Baik anak-anak, waktunya sudah habis membuat pertanyaan. Sekarang tahap yang ketiga adalah tahap read. Ya, sekarang coba anak-anak, teks bacaan yang kamu dapatkan tadi kalian baca semuanya. Oke, silakan dibaca.
Baik anak-anak, sudah dibaca semua? Oke, sekarang tahap yang keempat adalah tahap recite atau menjawab pertanyaan dari yang telah kamu buat tadi. Nah, tadi sudah membuat pertanyaan, kamu sudah membaca bacaannya juga. Sekarang tugas kalian adalah menjawab pertanyaan. Oke, paham? Nah, silakan dijawab, waktunya 10 menit. Ya. Orang sistem Oke anak-anak, masih semangat anak-anak? Aku semangat. Ya, oke, terima kasih. Oke, Mama tanya lagi. Sudah selesai dijawab pertanyaannya sudah kamu buat? Mama tanya kelompok 1 dapat berapa pertanyaan? 7. Kelompok ini berapa? 4. Apa? Kelompok sana berapa? 7. Oke. Kelompok sini? 7. Oh iya. Oke, bagus. Mama lanjutkan. Kalau sudah kalian jawab, tahap yang terakhir adalah review. Nanti anak-anak akan melakukan presentasi mengenai bacaan teks yang sudah kamu baca dan kamu buat pertanyaan dan jawaban. Oke, jelas anak-anak? Oke, yang pertama mulai dari kelompok 3. Kelompok 3 mana? Ya, yuk maju kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan pertanyaan dan jawaban. Nah, yang pertama apa? Pertanyaan 1, apa itu sakit ma? Jawabannya? Jawaban salah satu penyakit yang menyerang sistem pencernaan. Ya. Pertanyaan, apa nama lain ma dalam dunia kedokteran? Dispepsia. Ya, yang ketiga. Apa judul teks bacaan di atas? Jawaban sering terlambat makan atau melewatkan waktu makan disebut bisa sebabkan ma, benarkah begitu? Ya, oke. Bagaimana kelompok lain? Adakah pertanyaan yang belum dibuat dan masih ada dari teks bacaan itu? Ada. Ya. Coba kelompok sana apa? Apa saja gejala ma? 1. Adanya rasa panas di perut bagian atas. 2. Kembung. 3. Perut terasa penuh. Iya, oke, bagus. Lainnya masih ada? Masih apa? Yuk kelompok ini. Di mana letak organ yang terkena penyakit lambung? Oh iya. Oke, bagus. Sekarang beri tepuk tangan untuk kelompok yang sudah tampil. Nanti ditambahi lagi ya. Oke, silakan duduk. Siapa yang akan membacakan cara menjaga organ pencernaan dari hasil yang sudah kamu diskusikan tadi? Oh ya, dibacakan yuk kelompok 4. 1. Hindari makan berlebihan. Makan dengan jumlah yang cukup dan tidak berlebihan bisa membantu mencegah asam lambung naik. Ya. 2. Kurangi makanan pemicu asam lambung naik. 3. Hindari berbaring setelah makan. Kita masih bisa melakukan aktivitas duduk atau
atau berdiri setelah makan, namun berbaring setelah makan bisa beresiko membuat cairan asam lambung naik ke kerongkongan. Ya, oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik anak-anak, sudah selesai ya. Tadi sudah kalian presentasi semua ya. Dan hasilnya sudah bagus semua ya. Anak-anak sudah melakukan presentasi dengan maksimal ya. Pak Ahmad beri penegasan lagi untuk cara mengatasi dan cara memelihara organ pencernaan, terutama pada saat kalian sakit mah, supaya kalian tidak terkena penyakit mah. Ada 3 cara ya. Yang pertama tadi apa? Menghindari makan yang berlebihan. Yang kedua, mengurangi makanan yang memicu asam lambung. Bisa seperti makanan pedas, makanan terlalu asam, makanan yang banyak santannya, dan makanan yang mengandung soda itu juga bisa memicu asam lambung naik. Yang terakhir, menghindari berbaring setelah makan ya. Jadi setelah makan tidak boleh langsung tiduran. Tapi harus duduk dulu atau melakukan berdiri. Jangan langsung tiduran ya, duduk ya. Kalau tiduran nanti akan memicu asam lambung dan akan mengakibatkan penyakit mah. Ya, baik anak-anak, tadi kalian sudah mempresentasikan ya, masing-masing kelompok sudah presentasi semua. Terima kasih. Setelah ini Pak Ahmad punya sebuah video mengenai cara membuat poster yang baik. Nanti anak-anak memperhatikan tayangan video dari Pak Ahmad ya. Nanti tugas kalian adalah membuat poster mengenai cara menjaga kesehatan organ pencernaan. Sudah hampir selesai ya. Tadi selama pembelajaran Mama juga mengamati mana kelompok yang paling aktif, Mama lebih pintar ya, untuk lebih semangat. Untuk kelompok lain yang belum mendapatkan tidak masalah ya, karena kalian juga bisa berprestasi lagi pada pembelajaran yang akan datang. Kelompok yang paling aktif itu pada kelompok 4. Mana kelompok 4? Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Iya, supaya lebih semangat dan belajarnya lebih maksimal. Oke, kita belajar apa saja yang pertama anak-anak? Yang kedua, iklan komersial dan non komersial. yang ketiga, Cara memelihara organ pencernaan. yang terakhir apa? Membuat poster tema menjaga kesehatan organ pencernaan. Terima kasih. Ya, nah, kira-kira dari materi yang sudah Pak Ahmad bisa tadi, dan tidak materi yang masih belum jelas atau belum paham. Ada tidak? Ya, oke. Kalau tidak ada materi yang tidak jelas, berarti nanti Pak Ahmad akan memberikan kalian soal evaluasi. Ya,
nanti kalian kerjakan secara individu. Tidak boleh tanya temanmu, ya, dikerjakan mandiri. Jelas? Oke anak-anak, sudah selesai? Sudah. Ya, bagus sekali. Sekarang silakan dikumpulkan di mejanya Pak. Ya, silakan maju dikumpulkan ya. Pak Ahmad mau tanya, ya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Apakah senang? Oke, tepuk semangat. Ya, oke. Jadi apa? Kumpul balik nanti kita lanjut. Setelah mempelajari pelajaran hari ini, apa saja yang bisa kalian dapatkan? Siapa yang mau berkomentar? Ya. Setelah mempelajari materi ini, kita jadi lebih paham bagaimana cara menjaga organ pencernaan. Ya. Terus apa lagi? Ya, Priscilla. Selain itu, kita juga lebih memahami proses kerja dari sistem pencernaan. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Jadi, anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu pembelajaran hari ini bahwa kesehatan organ pencernaan itu sangat penting. Kita dapat memulai dari hal yang paling sederhana, yaitu dengan menjaga diri kita sendiri. Selanjutnya, itu kita bisa mengajak orang lain untuk hidup sehat, ya. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan apa tadi? Poster. Pembelajaran yang akan datang, kita akan mengidentifikasi mengenai iklan yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak nanti setelah pulang dari sekolah, anak-anak mengerjakan tugas di Google Classroom, ya. Nanti linknya tak kirimkan di grup WA. Ya, paham? Mari semangat cukup ya. Pembelajaran hari ini Pak akhiri. Sebelum kalian pulang, kita berdoa, ya. Mulai.